Hai, kembali lagi di channel saya Rizky Tubun. Kali ini kita akan belajar di mapel PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khusus untuk kelas 8 pada bab 3 halaman 51, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam materi bab 3 halaman 51 ada dua kata yang perlu kita pahami untuk memahami dan untuk mengantarkan kalian untuk mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu kata peraturan sendiri, dan yang berikut adalah perundang-undangan. Mengapa demikian? Karena jika peraturan perundang-undangan disatukan menjadi satu kalimat, maka memiliki makna yang sama. Tetapi sebaliknya jika dipisahkan, yaitu peraturan tersendiri dan perundang-undangan tersendiri, maka memiliki makna yang berbeda. Berbeda di mana? Mari kita buktikan. Kalau peraturan, ya, secara logisnya, peraturan, contoh peraturan sekolah, tidak bisa atau tidak dapat menjadi peraturan atau perundang-undangan sekolah. Karena apa? Peraturan adalah komponen tata kelola hidup yang disusun oleh kelompok atau individu secara bebas tetapi mengikat. Itu makna dari peraturan. Sedangkan perundang-undangan adalah komponen tata hidup yang disusun atau dibentuk oleh lembaga yang berwenang secara resmi oleh negara. Itulah yang membedakan antara peraturan dan perundang-undangan. Nah, sampai di sini kita akan melihat lebih lanjut mengenai mengapa penting kita belajar memaknai peraturan perundang-undangan, ya. Kita lihat ada pada halaman 53. Ya, 53. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 1 ayat 3, yang menyatakan atau berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi panglima, ya, bukan menjadi panglima perang, tidak, tetapi hukum disusun atau dibentuk untuk menjawab, ya, semua hal yang bersifat dengan hak dan kewajiban. Artinya apa? Hukum diberikan untuk membagi keseimbangan hak dan kewajiban manusia atau individu ataupun pemerintah ataupun organisasi-organisasi yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam satu keseimbangan yang utuh, yaitu setiap warga negara memiliki hak berbeda dengan aparatur sipil negara ataupun anggota TNI Polri. Itulah makna dari hukum. Ya, diatur dalam pasal 1 ayat 3. Pasti ada pertanyaan yang menyatakan bahwa mengapa sudah ada undang-undang dasar, banyak lagi undang-undang yang berada di bawah. Ataupun undang-undang lebih lanjut. Nah, akan kita bahas dalam halaman berikut. Jadi pentingnya kita belajar tentang peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya ada pada pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum atau Reksstat. Berarti Indonesia tidak mengandung atau menganut sistem negara kekuasaan atau Marxstat. Baik, kita lanjut. Untuk menjawab, ya, menjawab negara Indonesia adalah negara hukum, maka sesuai dengan pasal 22A, ya,
Undang-Undang Dasar sesudah amandemen terdapat atau termaktub penegasan sebagai berikut, yaitu ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Artinya untuk menjabarkan, ya, menjabarkan undang-undang dasar tadi menjadi lebih terperinci dalam aturan yang berada di bawah seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, maka ketentuannya ada di pasal 22A. Untuk apa? Untuk membagi sama lebih rinci. Ya. Jadi materi undang-undang tidak hanya memuat undang-undang saja, tetapi juga memuat peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Jadi bukan hanya undang-undang, ada juga peraturan daerah, ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan presiden, instruksi presiden dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Nah, ini berurutan setelah adanya instruksi dari pasal 22A, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berbicara tentang tata urutan atau hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hierarki, susunan dari undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi sampai yang terendah. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan lihat di bagian halaman 54 ya, mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk melihat ke sana mengenai tata urutan atau peraturan perundang-undangan, ada beberapa asas umum dalam hukum yang akan dilihat. Karena apa? Kita melihat pada kadar materi hukum atau materi perundang-undangan. Jadi setiap undang-undang atau peraturan memiliki materi yang berbeda, tapi asasnya ada beberapa yang dipakai, ada yang tidak dapat dipakai. Mari kita lihat yang pertama. Sesuai halaman 54. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Ini kalau siswa membaca dan tanpa mendengar penjelasan guru, pasti akan bingung. Karena ini adalah asas hukum. Sudah ditegaskan berulang-ulang kali bahwa bahasa hukum berbeda dengan bahasa Indonesia, biarpun sama-sama merupakan bahasa baku atau bahasa resmi. Ya, maksud dari asas ini adalah dimanapun undang-undang atau peraturan itu berada, dia tetap menjadi atau undang-undang atau peraturan tetap menjadi sebuah peraturan atau perundang-undangan. Ya, tanpa mengurangi sifat dan fungsinya. Baik, kita lanjut. Lalu yang berikut, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis, artinya landasan hukum. Ya. Dalam hal ini kalau kita melihat di bab 2, di bagian terakhir, mengenai sifat Undang-Undang Dasar sebagai payung hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan mengetahui bahwa sifat atau fungsi yang dimiliki Undang-Undang Dasar dan tidak dimiliki oleh undang-undang di bawahnya adalah alat kontrol. Inilah maksud dari alat kontrol. Ya, alat kontrol untuk mengontrol materi yang berada dalam peraturan di bawahnya, di bawah Undang-Undang Dasar, yaitu dari TAP MPR sampai tingkat daerah itu peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang berikut, bagian C, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Artinya, jika undang-undang yang sudah berlaku, biarpun itu baru dibuat, tetapi dalam perjalanannya, ya, ada lagi undang-undang yang sederajat, yang lebih baru daripada undang-undang tersebut, yang untuk mengganti kedudukan undang-undang yang
baru saja dibuat, maka undang-undang yang lama akan dihapus. Karena untuk apa? Untuk menjawab kekosongan hukum. Ya, menjawab kekosongan hukum, bukan untuk terlihat kekinian, tidak. Untuk menjawab kekosongan hukum. Lalu yang berikut, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang baru mengesampingkan perundang-undangan yang lama. Ini sama. Ya, untuk menjawab kekosongan hukum. Dan yang berikut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Artinya, nanti kita akan lihat dan kita akan bagi dari struktur atau hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan yang tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Memiliki fungsi kontrol penuh terhadap setiap aturan yang berada di bawah. Jika penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka harus dihapuskan atau ditiadakan atau dikesampingkan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Itulah beberapa asas hukum yang ada dalam hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dipakai oleh semua negara, ya. Baik, kita lanjut mengenai ketentuan lebih lanjut dalam pembentukan sistem perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur ini adalah kemudian pemerintah menyusun atau membentuk kembali undang-undang lain yang bernomor 12 tahun 2011 dan terdapat pada pasal 7. Nanti kalian lihat di halaman 55. Pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama atau A, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang berikut, peraturan pemerintah. Yang berikut, peraturan presiden. Yang berikut, peraturan daerah provinsi. Dan yang berikut, peraturan daerah kabupaten dan atau kota. Ini berarti susunan dari atas sampai ke bawah. Berdasarkan asas tadi, berarti Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang tidak dimiliki oleh undang-undang lain adalah alat kontrol. Undang-undang lain memiliki sifat lainnya sama, yaitu sebagai penentu dan sebagai pengatur. Tetapi undang-undang lain seperti TAP, MPR dan sebagainya bukan sebagai alat kontrol. Karena apa? Di atas Undang-Undang Dasar tidak ada lagi dasar hukum yang tertinggi. Pancasila bukan merupakan dasar hukum. Karena dari asas dan sifatnya, Pancasila tidak mengikat dan tidak memaksa. Pancasila adalah pedoman yang kemudian terintegrasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepas pisahkan. Baik. Pertanyaan yang pasti timbul atau muncul dari kalian. Mengapa undang-undang yang berada di bawah atau peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Yang pertama tadi adalah sudah dijelaskan, adalah fungsi kontrol. Yang kedua adalah dalam pembukaan, ya, alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita negara dan tujuan negara. Artinya semua sistem atau semua peraturan perundang-undangan yang ada dan dibuat maupun baru direncanakan itu harus menuju ke sana, menuju ke cita-cita bangsa atau cita-cita negara dan tujuan bangsa. Cita-cita ada di alinea kedua dan tujuan bangsa ada di alinea keempat. Inilah yang membuat sehingga kedudukan Undang-Undang Dasar tetap
menjadi payung bagi peraturan atau perundang-undangan yang berada di bawah. Baik, kita lanjut. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai asas pemanfaatan atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Tujuan dari pembentukan peraturan itu untuk apa? Yang pastinya untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Ya, kejelasan dalam semua sisi, entah itu undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang ekonomi, usaha makro, mikro dan sebagainya, industri dan sebagainya, pertambangan dan sebagainya. Intinya ada pada menuju cita-cita dan tujuan negara. Lalu yang berikut, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Ya, ini berpulang pada strata peraturan perundang-undangan tersebut. Ya, contoh, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, sudah barang tentu dibuat oleh MPR. Ya. Lalu yang berikut, undang-undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Berarti dalam tingkatan strata. Lalu undang-undang dasar dibuat oleh siapa? Kalau undang-undang dasar dibuat oleh BPUPKI dan dilantik atau disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan kalau yang sesuai ketentuan undang-undang dasar sesudah amandemen, yang kita kenal undang-undang dasar hanya dapat amandemen, bukan disusun atau dibentuk. Ya, kita lanjut. Peraturan presiden pasti dari presiden. Peraturan pemerintah berarti dari presiden bersama menteri-menterinya. Lalu sampai peraturan daerah provinsi, gubernur bersama Dewan Perwakilan Provinsi, dan peraturan daerah kabupaten disusun oleh DPRD kabupaten bersama bupati. Artinya apa? Kenapa harus selalu ada DPR dan presiden ataupun DPRD dan gubernur? Presiden mewakili legislatif, mewakili eksekutif sebagai pelaksana amanat undang-undang, dan DPR mewakili aspirasi rakyat. Menyampaikan suara dari aspirasi rakyat. Jadi bukan hanya DPR, tapi juga DPD kalau tingkat nasional untuk undang-undang. Baik, itulah penjelasan sederhana mengenai kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Nah, organ atau kelembagaan tadi itu adalah secara resmi dan merupakan kewenangan penuh dari organisasi tersebut karena diakui oleh negara. Lalu yang berikut, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Artinya, kesesuaian antara jenis. Undang-undang lebih sedikit tinggi daripada peraturan pemerintah. Karena apa? Undang-undang melihat secara umum, kompleks. Sedangkan peraturan pemerintah sudah membagi. Peraturan pemerintah dalam hal apa? Itu peraturan pemerintah. Lalu contoh peraturan presiden untuk menguatkan peraturan pemerintah tadi. Lalu yang berikut, kita lanjut, dapat dilaksanakan. Artinya muatan yang ada dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan dengan arti masuk akal. Masuk akal. Ya, mengatur dan menentu atau pengatur dan penentu harus masuk akal, artinya dapat dilaksanakan. Contoh, dikerucutkan kembali. Ya, contoh peraturan sekolah. Bunyi peraturan sekolah. Contoh, siswa dan dewan guru SMP YPPK Santo Bernardus
berada di lingkungan sekolah pada pukul 07.15 itu dapat dilaksanakan karena sesuai aktivitas manusia. Berbeda dengan pernyataan berikut. Siswa dan Dewan Guru SMP IPB Santo Bernardus berada di lingkungan sekolah pukul 03 subuh. Tidak dapat dilaksanakan. Karena apa? Tidak sesuai dengan aktivitas manusia. Itu contoh sederhana dari makna peraturan perundang-undangan. Baik, kita lanjut. Kedaya gunaan dan kehasil gunaan, artinya manfaat. Manfaat dari sebuah peraturan dibuat. Ada banyak manfaatnya. Contoh manfaatnya adalah menggantikan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sudah dianggap tidak relevan atau tidak dapat menjawab tantangan zaman. Itu contoh. Lalu yang berikut, kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan pasti terdiri dari pembukaan, kemudian isi dan penutup. Itu kejelasan rumusan. Lalu yang berikut, keterbukaan. Artinya, dalam penyusunan, perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, harus bersifat terbuka dan transparan. Dalam trias politika, perhatikan, ini kita berbicara mengenai keterbukaan. Legislatif adalah lembaga pembentuk atau penyusun peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Tetapi mengapa harus dibawa ke presiden atau bagian eksekutif? Untuk apa? Untuk penyesuaian dan juga untuk pengesahan dan penetapan. Karena yang melaksanakan lebih banyak dari undang-undang tersebut adalah pemerintah, dalam hal ini presiden dan bawahannya. Bawahannya presiden siapa? Presiden membawahi menteri, kemudian gubernur dan sebagainya, dan bupati. Itu adalah hierarki pemerintahan eksekutif. Lalu tugas legislatifnya apa? Mengawasi. Yang mengadili siapa? Yang mengadili adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Agama. Baik, kita lanjut. Lalu ditegaskan juga di pasal 6 mengenai pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Ini kalimat atau bahasa umum dalam hal muatan materi. Muatan materi sebuah undang-undang atau peraturan. Yang intinya dari beberapa poin ini adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, membagi secara seimbang antara hak dan kewajiban setiap manusia berdasarkan statusnya. Contohnya, hak dan kewajiban aparatur sipil negara tidak sama dengan hak dan kewajiban rakyat biasa ataupun aparat TNI dan Polri, tetapi tetap dibagi secara seimbang supaya apa? Tidak ada yang merasa tidak memiliki hak dan kewajiban di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu saja pertemuan kita. Dan untuk tugas siswa diminta untuk membuat peraturan diri sendiri berdasarkan beberapa hal tadi, yaitu kejelasan tujuan, kemudian dapat dilaksanakan, dan kemudian manfaat. Kita belajar aturan, kembali lagi ke diri kita masing-masing, apa yang saya sudah dapatkan dari saya menaati aturan atau hidup berdisiplin. Jadi aturan atau undang-undang tadi, sebelum kita melihat ke perundang-undangan, mari kita melihat ke peraturan diri kita. Perundang-undangan dibuat oleh lembaga resmi, peraturan mari kita membuat secara individu. Lalu jika sudah lakukan seperti itu, maka Anda dapat melihat perundang-undangan atau
peraturan yang lebih tinggi. Jadi siswa diminta untuk membuat atau menyusun jadwal diri. Itu saja pertemuan kita pada bab 3 bagian pertama. Nanti kita akan lanjut bagian kedua atau bagian B di halaman 58, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan siswa wajib menyertakan literatur lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37. Sekian dan terima kasih. Salam.